Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobatil di spesial episode tentang Gebyar Pelayanan Terpadu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Biro PBJ sebagai salah satu lembaga yang bakal mengisi di Gebyar Pelayanan Terpadu nanti tanggal 17 Desember di Gedung Pusdai. Selamat datang Bapak Rudi ya Pak. Aduh, Bapak Rudi ketemu Bapak Rudi. Saya juga Rudi Pak. Mau bikin keluarga Rudi Pak. Iya, Rudi sedunia. Iya, Rudi sedunia. Aduh, Pak, terima kasih ya Pak udah mampir ke sini dan biar teman-teman juga kita mulai menyebarkan informasi nih Pak. Soal saya sendiri juga masih belum begitu tahu nih Pak kalau Biro PBJ itu pengadaan barang dan jasa ya Pak. Nah, punya aplikasi namanya e-katalog dan toko daring ya Pak. Toko daring. Nah, itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, jadi Kang Rudi, kalau jadi belanja pemerintah itu kan harus melalui aplikasi Pak ya. Jadi digitalisasi sekarang itu tidak boleh lagi kita belanja langsung gitu ya kepada penyedia langsung, terus kontraknya manual gitu ya. Nah, jadi ada dua saluran di pengadaan barang jasa itu. Yang pertama toko daring. Toko daring itu marketplace Pak ya, seperti Grab, Indotrading dan lain sebagainya. Itu sebagai marketplace yang bisa dibeli oleh pemerintah. Dan yang kedua metodenya adalah dengan e-katalog. E-katalog itu dikelola sama LKPP. Jadi e-katalog itu sekarang sudah memasuki versi 6. Nah, versi 6 itu hanya ada satu government marketplace yang dikelola oleh LKPP gitu kan. Jadi belanja pemerintah itu ada dua itu. Jadi ke katalog atau ke toko daring. Tapi kalau toko daring itu biasanya untuk nilai-nilai di bawah 200 juta gitu kan. Kalau toko daring di bawah 200 juta. Karena kan kita ya bagian-bagian kecil lah kayak UMKM gitu ya, koperasi itu jalurnya ke e-katalog. Toko daring. Toko daring. Tapi kalau e-katalog itu misalnya untuk pembuatan jalan, jembatan, konstruksi gitu ya, atau alat-alat yang kayak yang untuk podcast ini yang mahal-mahal itu ke katalog gitu, laptop segala macam gitu. Berarti nih karena kebetulan kita marketnya UMKM ya Pak ya. Berarti toko daring nih Pak. Cocoknya ke toko daring ya. Toko daring. Nah, itu Pak buat masuk ke toko daring itu gimana Pak caranya? Nah, apakah NIB itu jadi syarat nggak Pak? Ya, jadi kalau ke toko daring, jadi kita kan di Jawa Barat itu ada yang namanya program WJDM Caang Kang. WJDM Caang. West Java Digital Marketplace. Nah, itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan toko daring gitu ya yang kita kelompokkan itu sebagai penampung UMKM gitu ya. Jadi UMKM itu kan nggak bisa langsung dia bikin web sendiri gitu ya, kan mahal ya. Lebih baik kita dibukakan pintunya UMKM itu selain digitalisasi, jadi buka lapak di situ kan, buka toko ya, buka kios, buka akun di situ, dia berdagang di situ, nanti melalui marketplace itu kita bisa beli dari pemerintah melalui marketplace itu gitu kan. Nah, kalau kaitan dengan NIB itu adalah salah satu syarat gitu ya. Ini untuk perusahaan UMKM yang sudah agak mapan gitu ya. Tetapi kalau misalnya saya mau baru gitu ya, belum punya NIB, ya itu cukup dengan ada yang namanya surat keterangan usaha dari kelurahan saja. Tapi sebelum ngurus NIB. Tapi kemarin kita juga kan kemarin kita sudah meng-onboardingkan itu sekitar 500 UMKM kan di bulan-bulan kemarin, di bulan 3 bulan yang lalu ya. Tapi kalau bulan kemarin itu kita di Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Garut itu di Kabupaten Tasik. Kemarin kita di Diskup itu untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung serta Kota Cimahi serta Bandung Barat. Itu UMKM ini dikumpulin hampir 200 sampai 300 UMKM yang sudah onboarding di situ gitu kan. Udah ada di toko daring itu Pak. Namanya emang toko daring Pak? Namanya itu macam-macam ya. Toko daring itu nama ininya sebutannya bahwa dia itu merupakan marketplace gitu kan. Toko daring itu kan marketplace. Nah, dia macam-macam, ada Grab gitu ya, ada Indotrading, ada gratis ongkir, ada
padi UMKM gitu, Iya. Ayomol, nah itu macam-macam kan sebagai ini, sebagai salah satu beberapa marketplace yang digunakan oleh UMKM sehingga UMKM itu bisa berdagang di situ. Selain digitalisasi gitu ya, dia juga bisa memperluas pasar gitu ya, memperluas pasar UMKM dan juga ini jadi pemerintah itu kalau kayak makan minum gini kita pesan aja dari Grab gitu ya, dari Grab, tapi itu sudah tercatat sebagai makan minum yang tercatat dalam pengadaan barang jasa di Jawa Barat gitu. Jadi intinya tercatat digitalisasi gitu kan. Iya. Oh berarti. Tapi Pak, berarti kan marketnya Mas sebenarnya OPD di Jawa Barat ya? Iya. Itu Jawa Barat provinsi aja atau kabupaten kota? Nah, seluruh kabupaten kota juga bisa. Oh. Kabupaten kota juga bisa. Nah rata-rata Pak, ada nggak datanya kayak UMKM ini contoh misalkan semenjak masuk gabung ke program Biro PBJ ini yang tadi itu penghasilannya jadi nambah gitu, ada nggak Pak? Kalau data seperti itu belum ada Kang, tapi ini kalau kita berdasarkan data dari ini Kang bisa lihat Kang Rudi ya, ini di toko daring nih, Jawa Barat itu sudah belanja secara toko daring itu hampir 260 miliar ya. 260 miliar ya Pak? Ini per dari tahun 2020 Kang, datanya sampai 4 tahun sekarang ini ya. Ini data marketplace-nya Kang. Ada MBS Market, gratis ongkir, Baju Bodo, terus Indo Trading, dan lain sebagainya gitu ya. Ini pembelanjaan hampir 2 triliun ya. Iya. Belanjanya. Berarti otomatis ketika kita masuk ke sini, insya Allah ya Pak? Dia termasuk, jadi kalau udah masuk ke marketplace yang kita bina ini gitu Pak ya, nanti si UMKM itu yang pertama punya keuntungan, satu dia digitalisasi ya, pengadaan barang jasa itu. Terus yang kedua dia memperluas akses pasar. Akses pasar karena kan dia sudah muncul gitu ya tokonya itu di marketplace yang ya bisa dibelanjai seluruh dunia sebetulnya ya, tapi kita di lokal Jawa Barat saja sudah ini, apalagi ini se Indonesia bisa gitu. Harusnya ya Pak? Iya, bisa. Nah ini cara daftarnya gimana Pak nanti? Cara daftarnya nanti tinggal datang aja tanggal 17 ya, kalau yang belum terdaftar. Tanggal 17? Kita akan membuka, dikasih stand kali ya, untuk booth untuk membuka pelayanan toko daring dan e-katalog. Jadi kalau misalnya teman-teman penyedia yang mau masuk di e-katalog juga, kita akan ada petugasnya gitu, seperti itu. Berarti kalau mau offline tapi online ada nggak Pak? Online kita kemarin pernah ada sosialisasi itu tanggal hari Jumat tanggal 23 November kemarin kan, di online di Zoom gitu ya. Jadi kita tata cara onboardingnya kita biasanya rutin hampir sebulan sekali atau sebelum acara offline. Mungkin sebelum acara tanggal 17 kita mungkin nanti kita lihat lah apakah ada untuk offline gitu ya. Tapi sebetulnya bisa dilihat di webnya masing-masing gitu Kang, seperti Grab kan gampang gitu ya, Grab, terus Indo Trading, gratis ongkir, MBIS, Ayomol, dan lain sebagainya itu bisa dilihat di webnya gitu Kang. Ada tata caranya. Bentar Kang, kalau saya agak kurang mengerti itu berarti toko daring itu cuman hanya masuk, kita membantu menyalurkan aja gitu Pak? Iya. Oh, kirain tuh kayak Jawa Barat punya aplikasi tersendiri lagi, enggak? Belum. Bukan berarti. Jadi kalau misalnya mau belanja, kan pemerintah itu kalau belanja dia harus sign in di LPSE Jabar kan ya. Nah di LPSE Jabar itu ada aplikasi lainnya, dia masuk ke toko daring di situ. Nah toko daring itu nanti toko daring yang mana ini bisa dipilih Kang dari 46 ini ya. Oh ada 46. Ada 46 toko daring, tapi baru yang kita kerjasama dengan Jawa Barat itu baru 7 gitu ya. Baru 7, nah kita pilih mana saja itu bebas gitu. Oh ya ngerti. Atau dari HP juga bisa, kayak pejabat pengadaan atau PPK itu kalau mau belanja tinggal di marketplace-nya, login, udah langsung. Tapi keuntungannya marketnya udah ada ya Pak ya? Marketplace-nya, pasarnya ada. Iya, pasarnya udah kebentuk. Pasarnya ada, tapi kios-kiosnya itu UMKM-nya gitu kan. Nah, iya ya kios-kiosnya UMKM-nya. Nah, itu rata-rata UMKM-nya itu apa aja sih, Kang? Yang paling banyak diminati sebenarnya ya? Makanan kah, minuman? Ya, kalau belanja pemerintah itu kan terdiri dari itu ya, jadi makan minum ini biasanya berhubungan dengan rapat tuh. Rapat Mamin ya, itu rapat Mamin otomatis harus ada terus kain gitu ya. Itu peluang banget ya Kang? Iya. Karena sekali rapat minimal 20 orang ada mungkin ya? Ya kalau misalnya ada yang ratusan gitu kan ya. Iya, itu udah banjir gitu.
lumayan. Alhamdulillah banget buat UMKM mah itu. Nah sekarang itu UMKM itu dibantu oleh Bank Jabar Banten, kayaknya BJB. Ya. Itu kan pemerintah itu pembayarannya ke UMKM itu jadi pakai kartu kredit pemerintah, Kang. Oh. Jadi dilunasi dulu ke UMKM-nya dilunasi dulu, tapi nanti urusannya antara BJB dengan pemerintah. Bendaharanya. Tetap pada akhirnya mah pelaku usahanya mah tahu beres aja. Tahu beres, hari takenya gitu kan langsung kontan. Tapi itu peluang banget gini bagi teman-teman yang terbuka ya Kang ya. Terbuka bebas. Karena ini apa kita nggak kan kalau UMK itu kesusahannya cari pelanggan. Iya. Nah ini segimana kita cerdiknya nyari peluang di sini ya Kang. Kalau menurut Akang sendiri kayak apa aja Kang selain makanan minuman? Ya kalau misalnya itu tergantung kebutuhan pemerintah ya. Misalnya pemerintah butuh ATK, nah ATK juga ada kayak kertas ATK. gitu ya. Iya. Alat-alat tulis, alat-alat tinta, printer segala macam gitu ya. Nah terus kebutuhan lainnya seperti alat-alat itu Kang, alat-alat kebersihan gitu ya. Kebersihan kan kalau satpam dan ininya mah sudah ada gitu ya di katalog jasa keamanan kebersihan. Nah, kelengkapannya itu bisa di toko daring gitu. Oh, di toko Gitu. daring. Kadang-kadang ada di katalog itu ada event organizer, pakan ternak gitu kan, terus ada sekarang itu kan kalau aspal, bangunan, konstruksi atau beton itu sudah dikatalog, jadi pemerintah itu tinggal klik-klik saja ininya. Oh itu masuk yang tadi yang katalog ya? Itu kalau biaya besar gitu ya. Berarti tinggal dicocokkan nih. Dicocokkan usahanya apa Usahanya gitu, nanti apa? Salurannya kemana kita akan bantu salurkan gitu. Nah ini kan lebih ke, tapi itu harusnya ini teman-teman pada tahu juga ya Kang ya. Nah, iya. Ini berarti di tanggal 17 Desember nanti bahwa Biro PBJ itu bakal bikin booth seputar ini ya Pak, seputar toko daring dan e-katalog. Nanti itu, bisa tinggal bawa KTP aja gitu ya, NIB-nya. KTP? NIB-nya kan mungkin dari kalau ada yang belum buat itu kan di DPM PTSP ini menyediakan booth ya untuk ada langsung. juga. Jadi teman-teman yang belum punya NIB bikin dulu NIB. Nah Langsung, setelah itu langsung geser didaftarin. Geser Langsung ke tayang BPBJ. gitu, langsung tayang. Asal bawa foto-foto produknya, produk apa yang dijual gitu ya. Oh, berarti syaratnya itu KTP, KTP, NIB, foto-foto yang penting foto-foto produk, atau jasa ya? punya ininya HP yang aktif sama email ya. Iya ya. Sama untuk WA gitu. Untuk biar kontak langsung. Kontak personnya. Berarti cuman itu aja Pak? Cukup gitu aja, tong riweuhnya karunya. Mudah banget gitu. Jadi teman-teman kapan asal lagi punya gitu? usaha gitu ya, asal punya usaha, yang penting tayang dulu ini kan ada marketplace nih, pasar gitu ya. Iya. Nah itu kios-kiosnya silahkan isi gitu. Gitu. Menurut saya mah Kang itu teh emang udah seksi banget gitu ya, maksudnya teh. Iya. Ada pasar nih gitu. Nanti kan setelah muncul tayang di pasar itu, mereka kan bisa menuliskan alamat pasarnya tuh. Dia bisa jualan ke pemerintah. Pak, saya udah muncul nih di toko daring di PT ini alamat ininya tinggal klik gitu kan, seperti itu kalau mau pesan apa aja gitu. Ada nggak Pak? Ini udah jalan dari tahun berapa sih Pak sebenarnya? Kalau WJDM itu 2013 Pak. Sebetulnya kalau misalnya 2013. Kalau misalnya dulu ya di tahun 2019 itu ada yang namanya PBJ berdering Kang. Pengadaan barang jasa berbelanja di toko daring singkatannya itu. Nah 2019 sampai 2022 kemarin udah selesai. Nah sekarang kita nyambung dengan Wesjapa Digital Marketplace. Kalau dulu hanya satu marketplace, sekarang kita buka kepada 7 marketplace yang sudah daftar. Pada marketplace juga ini silakan aja ya kalau misalnya di sini kan ada Padi UMKM juga Kang. Padi UMKM itu adalah suatu marketplace anak PT Telkom. Itu BUMN itu belanja ke sana. Nah, kalau misalnya marketplace UMKM Jawa Barat berdagang di situ gitu ya. Itu kan otomatis BUMN yang ada di Jawa Barat itu ya dicarinya sekitar Jawa Barat gitu. Mudah-mudahan itu ya kita ikhtiar aja, kita kasih umpan yang sebanyak-banyaknya, ikhtiar mudah-mudahan aya nu nyangut gitu kan ya. Sugaranya Pak. Tapi ini berarti kan udah begitu lama ternyata berarti progresnya terlihat banget ya Kang. Iya. Ada kayak sukses story-nya nggak misalkan pelaku usaha ini dari yang tadinya belum masuk udah masuk ke sini jadi ya ini. Banyak kan ya kemarin yang sudah cerita-cerita malah sekarang itu katanya sih tidak bisa
menangani Orderan yang offline gitu, jadi khusus online aja gitu. Itu juga sudah tidak tercover gitu kan. Karena kan banyak yang kayak snack gitu kan. Iya. Snack misalnya satu box itu 15.000 kan, itu bisa dia mengumpulkan UMKM sekitarnya, ini yang penghasil bala-bala gitu ya, ini penghasil lemper, itu dikumpulin jadi satu dus, itu dijual gitu. Oh iya ya, Jadi bisa gitu ya. Bisa kolaborasi gitu ya antar UMKM gitu. Jadi kan yang satu mah udah jadi levelnya udah jadi manajer, bukan jadi ini gitu ya. Bukan lagi pelaku. Udah pelaku. Dia dagangnya sendiri, buka toko sendiri, buka ini akun sendiri, tapi dia akan mengkonsolidasikan gitu ya orang-orang yang di situ gitu sebagai usaha UMKM. Kalau Biro PBJ sendiri kan ketika nanti ada di Gebiar Pelayanan Terpadu punya target tersendiri nggak? Targetnya yang pertama kita akan sebanyak-banyaknya UMKM kan ya. Jadi kemarin itu di pekan kemarin kita berhasil menonboardingkan yang di Garut, Kota Garut, Tasik dan Kota Tasik. Terus juga di Bandung Raya dan sekitarnya, Kota Bandung, Cimahi dan Bandung Barat itu di Diskuk Kota Bandung kan. Diskuk provinsi ya. Yang ketiga itu kita kemarin yang di GH Universal itu Diskuk Kota Bandung, itu saya mengundang 150 juga onboarding kan semua. Nah, 150 langsung onboarding? Ditungguin itu sama marketplace-nya, didaftarin di situ, ditayangin di situ langsung. Oh keren. 150 tambah 200 tambah ya sekitar kemarin itu udah hampir 400 UMKM yang sudah onboarding gitu ya, seperti itu. Nah, target di sini ya kita mungkin dengan bantuan dari podcast dari teman-teman DPM PTSP ini kita lebih masif lagi gitu ya, siapa tahu ada UMKM yang belum daftar, ya kita tunggu gitu nanti di sana di pas pelaksanaan. Ya targetnya kita tergantung ini ya, yang hadir mudah-mudahan hujan ya Kang ya. Karena kemarin yang di Skuk Jabar yang di Gebiar yang di Kiarapak itu Kiararta hujan tenang itu Kang, abi orang iyalah tong di ngangge uyah di halung tong di pawang, tong gunang pawang. Tenang, aman teman-teman, karena di Pusdai itu indoor. Aman. Cuman ya kalau perjalanannya bakalan hujan, jadi harus datang lebih awal Pak. Iya, pas iuh kenehnya. Nya pas iuh keneh. Mayar tuh Kang, eta kan masuknya gratis ya. Ini Bapak masuk ke situ bayar nggak Pak? Oh gratis. Sama-sama gratis teman-teman. Gratis. Nggak usum bayar-bayaran mah demi kemajuan rakyat. Iya, biar tanggung jawab marketplace-nya ngasih makan yang jaganya mah. Aduh. Nah terakhir nih Kang, ada kayak closing statement lagi nggak? Ya. Oke, teman-teman UMKM bahwa nanti tanggal 17 ditunggu ya di acara Gebiar ya. Gebiar Pelayanan Terpadu GPT oleh DPM PTSP Jawa Barat. Ini mudah-mudahan teman-teman yang belum terdaftar di toko daring atau di katalog atau penyedia yang selama ini bermain di Jawa Barat, mudah-mudahan nanti tanggal 17 bisa datang ke GPT ini dengan membawa persyaratan dan foto. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk ikhtiar teman-teman sekalian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka untuk memperluas pasar ya UMKM di Jawa Barat sebagai kewajiban kita sesuai dengan Impres 12 tahun 2022 bahwa salah satunya adalah untuk membuka akses pasar untuk UMKM, digitalisasi UMKM, karena sekarang itu pemerintah diwajibkan 40% belanja pemerintahan itu harus melalui UMKM kan. Demikian. Turun. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Siapkan waktu dan segalanya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh simpan di kolom komentar. Nah, akhir kata saya Rudi Kapil bersama Bapak Rudi Rinaldi. Ada Bapak Rudi. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang UMKM. Nah, menurut saya sendiri ini Pak ya, saya sendiri yang bukan pelaku usaha ngelihat ini mah peluang banget Pak. Ya. Karena kalau bingung nyari target atau konsumen, udah mampir aja ke toko daring ya Pak ya. Yeah. Semoga gitu ada jalannya gitu. Jadi teman-teman kita tunggu di tanggal 17 Desember di Gedung Pusdai 2024. Buat yang mau ngurus NIB, syaratnya itu cuma KTP aja sama HP dan email aktif. Begitupun dengan toko daring, syaratnya tetap KTP, NIB dan foto-foto produk ya Pak ya. Foto-foto produk. Dan yang paling utama itu gratis teman-teman. Jadi cukup sekian. Saya Rudi Kapil bersama Rudi Rinaldi. Bapak Rudi Rinaldi, benar ya Pak? Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, turun.